Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Kita masih akan lanjutkan bahasan atau bab terkait dengan arus, resistansi, dan daya listrik. Kali ini kita akan melihat bagaimana model mikroskopik dari arus listrik. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu aliran muatan listrik dan arus listrik, ya. Jadi secara sederhana bahwa arus listrik adalah aliran muatan listrik, dan aliran muatan ini boleh jadi aliran muatan positif saja atau negatif saja atau kedua-duanya, ya. Nah, akan tetapi di dalam logam, ya, di dalam logam atau zat padat yang bebas atau mudah bergerak adalah muatan negatif atau elektron. Ya. Dan secara umum, pergerakan dari muatan listrik itu disebut pembawa muatan. Ya. Jadi kalau pembawa muatan itu boleh jadi muatan itu adalah muatan positif atau muatan negatif. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana tinjauan mikroskopiknya. Jadi kalau misalnya ada logam, ya, ini saya gambarkan misalkan penampang logamnya nih. Kemudian di luas penampangnya misalnya A, lalu ada pembawa muatan, dan saya gambarkan pembawa muatannya ada pembawa muatan yang negatif, misalnya elektron lah, ya. Ini ada elektron. Nah, sejumlah elektron kemudian bergerak di dalam konduktor ini, ya, logam konduktor dengan kelajuan kita sebut dengan VD, ya. Oke lah, ini konduktornya panjang lah, ya. Nah, misalnya dalam selang waktu delta T dia telah menempuh jarak. Kita lihat sejauh inilah, ya. Nah, sejarak ini, misal ini adalah delta X, ya. Delta X. Nah, dalam tinjauan mikroskopik, ya, jadi arus listrik ini dikaitkan dengan pergerakan dari pembawa muatan, ya. Jadi ketika muatan-muatan ini bergerak di dalam logam, ya, pembawa muatan bergerak di dalam logam, maka akan muncul arus listrik. Nah, terkait dengan ini, pertama kita definisikan apa yang disebut dengan rapat pembawa muatan, ya. Rapat pembawa muatan yakni jumlah pembawa muatan, ya, tiap satuan volume, ya, satuan volume. Misalnya jumlahnya ada n buah, ya, dan volumenya, nah kita ambil misalnya di sini satu segmen volume, maka n, ya, nah jadi n kecil ini disebut
atau merupakan simbol dari rapat muatan itu adalah N besar, di mana N besar adalah jumlah pembawa muatan dibagi dengan volume. Dibagi dengan volume. Supaya tidak tertukar dengan simbol tegangan, ya kita tuliskan volume saja lah ya. Ini volume. Nah, volumenya bisa kita lihat dari gambar di sini. Kalau luas penampangnya A, maka volume itu adalah A dikalikan dengan delta X. Ya, jadi boleh kita tulis bahwa N itu adalah N besar dibagi dengan A dikalikan dengan delta X. Ya. Jadi dengan N ini adalah rapat pembawa muatan ya. Rapat pembawa muatan dinyatakan dalam satuan partikel per meter kubik. Ya. Kemudian N adalah jumlah pembawa muatan. Ya. Kemudian A adalah luas penampangnya. Ya. A adalah luas penampang. Luas penampang konduktornya. Oke. Nah, seandainya muatan dari pembawa muatan adalah E, ya, kemudian jumlahnya ada N, kita bisa dapatkan bahwa total muatannya, ya, total muatan N buah, ya, N buah pembawa muatan bisa kita nyatakan oleh N sama dengan kita sebut delta Q lah ya. Total muatan adalah delta Q atau Q saja juga boleh. Itu adalah tinggal N dikalikan dengan E. Dengan E adalah muatan elementer ya, atau muatan dari pembawa muatan ya. Muatan setiap pembawa muatan ya. Atau seringkali disebut sebagai muatan elementer dalam hal ini. Muatan elementer. Di setiap pembawa muatan memiliki muatan sebesar E lah ya. Nah, kita bisa lihat dari sini kalau kemudian kita masukkan N-nya dari persamaan yang pertama ini, N itu sama saja dengan N kecil dikalikan dengan A dikalikan dengan delta X. Ya. Jadi, kalau saya sebut ini adalah persamaan 1 nih, persamaan 1 ini adalah persamaan 2. Ya. Dengan memasukkan persamaan 1, ya, atau menggabungkan ya, dengan menggabungkan satu dan 2, ya, maka kita bisa dapatkan bahwa delta Q itu adalah N, N-nya berarti N kecil kali A kali delta X ya, N kecil kali A kali delta X. Nah, statusnya E-nya dulu ya, kali A dikalikan dengan delta X. Jadi N kali A kali delta X adalah N besar, berarti kan ya, N dikalikan dengan E. Kita bisa tuliskan bahwa delta Q sama dengan ini ya, NE kali A dikali delta X. Kemudian, seandainya kelajuan dari pembawa muatan itu adalah PD, ya, maka delta X ini kita bisa ganti dengan apa? Kelajuannya dikalikan dengan selang waktunya. Ya. Jadi karena delta X sama dengan PD dikalikan dengan delta T, maka kita bisa tuliskan delta Q sama dengan
N dikalikan dengan E dikalikan dengan A dikalikan dengan PD dikalikan dengan delta T. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ungkapan arus listrik ya. Jadi kalau dalam ungkapan delta Q dan delta T, arus listrik rata-rata. Ingat, I rata-rata adalah delta Q per delta T. Atau kita dapatkan berarti kalau kita bagi dengan delta T, maka berarti tinggal N dikali E dikali A dikali PD ya. N dikali E dikali A dikali PD. PD ya. P-nya subscript. Ya, ini kita sebut persamaan 3 ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa secara mikroskopik, ya, secara mikroskopik arus listrik itu dihasilkan oleh pergerakan dari pembawa muatan dan arus listrik bergantung nilainya kepada rapat muatan listrik, rapat muatan pembawa muatan, jadi jumlah muatan tiap satuan volume, kemudian muatan elementernya atau muatan dari setiap pembawa muatan, kemudian luas penampang konduktor dan kelajuan. Nah, VD ini kemudian disebut sebagai kelajuan drift ya. Jadi VD adalah kelajuan drift. Drift itu artinya hanyut ya. Atau hanyut. Nah, kenapa disebut dengan hanyut? Nah, nanti kita akan lihat alasannya ya. Oke. Baik, nah pada kenyataannya bahwa gerakan dari pembawa muatan ini itu tidaklah lurus ke sini. Ya, bukan apa namanya? Bukan berupa gerak yang benar-benar lurus. Tetapi ya, gerakannya sebenarnya acak, beragam ke segala arah. Kenapa demikian? Ini terjadi akibat adanya tumbukan yang terus-menerus dengan atom-atom di dalam konduktor atau di dalam logam. Namun ya, meskipun dia apa namanya bertabrakan, arahnya acak bertabrakan ke sana kini, dia akan cenderung untuk bergerak ke arah yang sama di dalam apa namanya medan listrik ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, di ujung-ujung dari konduktor ini kemudian diberi medan listrik ya. Jadi memang muatannya akan bergerak ketika dia berada dalam medan listrik. Dibayangkan kalau misalnya di sini ada medan listrik, di dalamnya ada medan listrik, katakan arahnya ke kiri ya. Dengan medan sebesar E misalnya. Dan ada elektron atau pembawa muatannya elektron dalam hal ini ya, elektron. Jadi sebenarnya elektron ini lintasannya sebarang sekali lagi ya, jadi bisa ke sana kemari. Jadi mungkin ke sana dulu, nanti belok sini, ke sini, mungkin ke sini. Tetapi meskipun gerakannya seperti ini ya, acak gitu ya, secara neto ya, bahwa dia akan bergerak ke kanan dalam hal ini ya, kalau medannya ke kiri ya. Ini terjadi akibat tumbukan dengan atom-atom logam ya. Jadi acak seperti ini ya. Namun secara keseluruhan dia
bergerak ke arah yang sama, ya, atau berpindah ke arah kanan dalam gambar di sini dengan kelajuan PD. Nah, ini gerakan dari elektron ini ibarat kayu yang berada di atas atau yang terapung di permukaan air. Ya. Dibayangkan kalau air itu mengalir, air sungai misalnya ya, air sungai mengalir, ya, air sungai mengalir, maka di atas air sungai itu suka ada katakan kayu, ya, yang mengapung, dan itu gerakan dari kayunya boleh jadi ke sana kemari, ya, belok kiri, belok kanan, gitu kan ya. Kemudian bisa jadi muter balik lagi karena ada benturan dengan dinding atau dengan batu, tapi tetap dia akan mengalir ke searah dengan aliran air. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan hanyut, drift, ya. Jadi sekali lagi elektron terhanyut di dalam Di dalam medan listrik dalam hal ini. Ya. Ini contoh ya, ini adalah gerak pembawa muatan di dalam medan listrik. Jadi kecepatan yang tadi kita tuliskan, ya, bukan kecepatan elektron yang sebenarnya, ya, tetapi kecepatan hanyutnya, ya, kecepatan hanyut. Dan umumnya kalau kecepatan dari elektronnya sendiri ini kecepatannya cukup tinggi, ya. Tetapi kecepatan hanyutnya atau Fred drift-nya, ya, nilai dari PD itu jauh lebih kecil, ya, jauh lebih kecil daripada laju pembawa muatannya, ya, atau dari kelajuan acaknya, ya. Dan umumnya biasanya ordernya antara 10 pangkat min 5 sampai 10 pangkat min 4 meter per sekon. Sementara kelajuan acaknya bisa berorde 10 pangkat 6 atau 10 pangkat 7, ya. Jadi boleh dikatakan kecil sekali kelajuan drift ini, ya, kelajuan. Nah, kemudian terkait dengan arus listrik juga kita definisikan apa yang disebut dengan rapat arus, ya. Jadi selain tadi ada rapat pemuatan, ada rapat arus listrik. Rapat arus listrik itu didefinisikan sebagai arus listrik tiap satuan luas penampang, ya. Listrik tiap satuan luas, ya. Ini luasnya luas penampang, ya, luas penampang dari konduktornya, ya. Dan secara matematis diungkapkan oleh simbol J sama dengan I dibagi dengan A. Dan tentu saja ini satuannya, ya, satu adalah ampere per meter persegi. Dan kalau kemudian kita masukkan I tadi, ya, dikatakan persamaan 4, ya. I tadi kan dari persamaan 3 adalah NEAVD, ya. Oke. Ini boleh kita tulis karena I sama dengan NEAVD, maka kita bisa tuliskan bahwa rapat arus itu berarti I dibagi A, berarti tinggal N kali E dikalikan dengan Fred drift, ya.
Ini adalah definisi dari rapat arus listrik. Ini adalah kaitannya dengan kelajuan drift, ya. Oke, ini persamaan yang kelima. Oke, kita coba lihat sekarang contoh soalnya, ya. Misalnya kawat tembaga memiliki luas penampang 3,30 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Pada kawat terdapat arus listrik 10,0 ampere. Berapakah kelajuan drift elektron dalam kawat, ya? Kelajuan drift elektron dalam kawat. Misalkan asumsi bahwa setiap atom tembaga menyumbang 1 elektron bebas, ya. 1 elektron bebas pada arus listrik, ya. Kemudian diketahui, ya, massa jenis tembaga (8,90 gram per sentimeter kubik). Kemudian massa atomnya, ya, 63,5 gram per mol. Dan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke. Baik, kita lihat, ya, bagaimana kita bisa menentukan. Pertanyaan adalah kelajuan drift, ya. Nah, untuk mendapatkan kelajuan drift, kita bisa gunakan persamaan, karena sudah tahu apanya, I-nya, ya. I-nya berarti kita bisa gunakan yang tadi, I sama dengan NEAVD. Luas penampangnya sudah tahu, E-nya adalah muatan elementer, ya. Muatan elementer itu, kita sudah tahu, ya, muatan elektron, ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19, ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu apa? Harus tahu dulu rapat muatannya. Ya, rapat muatannya, ya, atau jumlah muatan tiap satuan volume. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan rapat muatannya? Berarti berkaitan dengan jumlah elektron. Nah, kita lihat bahwa setiap atom tembaga menyumbang 1 elektron.
Berarti rapat muatannya diperoleh dari atau jumlah elektronnya berawal dari jumlah atom tembaga. Nah, kita sudah punya bahwa di sini ya. Kalau seandainya kita tahu 1 mol dari tembaganya atau jumlah mol dari tembaganya, kita bisa dapatkan jumlah atomnya kan ya. Yani dikalikan saja dengan bilangan Avogadro. Oke, jadi untuk mendapatkan N harus tahu dulu apa? Jumlah elektronnya, jumlah pembawa muatannya. Dan jumlah pembawa muatan itu dalam kasus di sini ya, karena disumbang oleh 1 atom tembaga, jadi setiap atom menyumbang 1 elektron, berarti ya jumlah elektron sama dengan jumlah atom tembaga. Oke, jadi kita dapatkan dulu jumlah pembawa muatan bisa kita dapatkan dari bilangan Avogadro, bahwa N itu sama saja dengan jumlah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, pertanyaannya molnya gimana? Nah, mol itu kan massa dibagi dengan massa mol korelatif. Nah, dalam hal ini massanya dinyatakan dalam satuan gram. Jadi kalau kita boleh tulis, ini adalah gram dibagi dengan M. Massa mol korelatif dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ada berapa gram? Tembaganya. Nah, kita tidak diberikan informasi itu, tetapi kita diberikan informasi massa jenis tadi ya. Massa jenis. Ingat, ada hubungan bahwa massa itu kan sama dengan massa jenis dikalikan dengan volume. Jadi boleh kita tuliskan, misalkan massa jenisnya adalah rho ya. Berarti rho dikalikan dengan volume, nah itu massa dibagi dengan M, bilangan Avogadro biasa kita tuliskan dengan Na. Maka dapatlah N, ya. Jadi rapat pembawa muatan, ya. Jadi N itu sama dengan N dibagi dengan V, gitu kan ya. Berarti kalau kita bagi dengan V, kita akan dapatkan apa? N per V, berarti rho Na dibagi M. Rho dikalikan dengan bilangan Avogadro dibagi dengan M. Kita boleh hitung terlebih dahulu N-nya, tetapi boleh belakangan juga lah ya. Kemudian kelajuan driftnya kita coba hitung sekarang ya. Kelajuan drift. Kita bisa lihat dari I sama dengan N dikali E dikali A dikali dengan V drift ya. Atau kita dapatkan bahwa V drift berarti sama saja dengan I dibagi dengan NEA, gitu kan ya? NEA. Dan N-nya ini. Ya. Berarti kalau kita masukkan I dibagi dengan N-nya, N kecilnya adalah rho Na, rho Na, gitu kan ya? Rho Na dibagi M. Nah, M-nya berarti bisa pindah ke atas. Jadi I dikali M. Massa mol korelatif ya. Dikalikan dengan E berarti dikalikan dengan A ini. Oke. Kita tinggal masukkan saja sekarang ya nilai-nilainya ya, bahwa I-nya adalah 10 ampere atau 10,0 dikalikan dengan M. M ini satuannya gram per mol ya. Tadi kan 60 berapa? 63,5 tembaga itu. Gram per mol, ini harus hati-hati ininya. Coba kita lihat, kita masukkan satuannya. Dibagi dengan
Rho-nya dalam satuan apa ini? Rho-nya dalam satuan gram per sentimeter kubik. Oke. 8,90 gram per sentimeter kubik. Bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol, jadi partikel per mol, dikalikan E, panjang nih ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19, dikalikan A. Ini satunya Coulomb, ini satunya ya. Coulomb. Kita tuliskan satunya C, dikalikan dengan A. A-nya ini ya, 3,3 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Kalikan 3,3 maaf ini di sini ada angka ya, yakni 3,3 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nggak cukup ya ini. Oke, baik. Ya. Nah, ini gram per gramnya nanti hilang ini. Kemudian mol juga hilang ini. Ini satuan arus ini ampere ya. Kalau mau konsisten dimasukkan satuannya ampere ini. 10,0 ampere. Oke. Kemudian ini udah oke, kalau udah SI. Nah, ini meter kubik. Nah, jadi ada meter kubik dibagi dengan sentimeter kubik. Atau yang ini kita ubah aja ke dalam apa? Ke dalam meter kubik supaya meter kubiknya hilang, ya. Meter kubiknya hilang. Jadi boleh kita tuliskan sekarang. Langsung kita kalikan, berarti 10 dikalikan 635 ya. Berapa itu? 635 ya. 635 atasnya. 635 dibagi yang lain sudah satuannya oke lah. Ini berarti yang ini nih. Yang ini 8,90-nya sentimeter kubik itu kan 10 pangkat min 6 meter kubik. Maka naikkan ke atas. Berarti kali 10 pangkat 6. Ya. 6. Ini tetap 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19, sudah SI ini kolom. Kemudian ini ini luas ya, ini luas, maaf, bukan meter kubik ini. Ini meter kuadrat ini tadi. Maaf ya, meter kuadrat. Oke, berarti ini sudah SI. Yang ini sudah SI ya. Ini sudah SI. Ini sudah SI ya, 3,3 kali 10 pangkat min 6 meter. Oke, sudah SI. Tadi gram, meskipun gramnya ini dalam satu apa? Dalam CGS ya, nggak masalah ini. Kenapa? Karena ini dengan ini sudah dicoret ya, sudah dicoret ya. Oke, coba silakan kalian hitung ya. Kita akan dapatkan berapa ini? Enam tiga lima dibagi ya. Baik, jadi kalau kalian hitung ini kira-kira 2,2 ya. 2,24
dikali 10 pangkat minus 4 ya, meter per sekon. Ya. Jadi 635 bagi 8,9 kalikan dengan ini aja dulu. Kemudian 10 pangkatnya ini 6 dengan min 6 hilang gitu kan ya. 23 dengan min 19 adalah pangkat 4. Gitu kan ya. Naikkan 4-nya ke atas, pangkat 4-nya jadi pangkat min, atau 10 pangkat min, pangkat 4-nya ya. Naikkan jadi 10 pangkat min 4. Oke. Baik, jadi ini adalah tinjauan tinjauan mikroskopik dari arus listrik. Kalau secara makroskopik bahwa arus kan muatan dibagi dengan waktu ya, atau laju muatan listrik ya. Tapi secara mikroskopik bahwa arus listrik terjadi karena ada pergerakan dari pembawa muatan. Dan umumnya dalam logam pembawa muatannya adalah elektron. Ya. Di faktor yang berperan adalah kerapatannya, rapat muatannya, ya, muatan elementernya, luas penampangnya, dan kelajuan driftnya. Ya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.